Bellissimo. Keberhasilan Chelsea menjuarai Piala Super Eropa 2021, membawa gelandang asal Italia, Jorginho, menorehkan sejarah langka. Saking langkanya, prestasi Jorginho ini belum tentu bisa disamai bahkan oleh pemain bergaji tinggi macam Lionel Messi sekalipun. Diketahui, Chelsea menjadi juara UEFA Super Cup 2021 setelah menang atas Villarreal, di Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara, Kamis kemarin. Chelsea menang di babak adu penalti dengan skor 6-5 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan setelah menepis dua eksekutor penalti Villarreal. Gol dari Chelsea dikemas oleh Hakim Ziyech pada menit ke-27. Sedangkan gol dari Villarreal dicetak oleh Gerard Moreno pada menit ke-71. Dikutip dari Fakta Sepak Bola, atas kemenangan Chelsea tersebut, Jorginho menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola, yang bermain di final serta menjuarai Liga Champions Eropa, Piala Eropa, dan UEFA Super Cup di tahun yang sama. Sebenarnya, ada pemain lain yang pernah juara ketiga trofi di atas di tahun yang sama. Mereka adalah Emerson, Ronaldo, dan Pepe. Hanya, ketiganya tidak selalu bermain pada laga finalnya. Karena itulah, kini namanya didapuk masuk dalam kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Jorginho, bersama Emerson Palmieri, menjadi pemain istimewa tahun ini setelah membawa timnya, Chelsea, dan Italia menjadi juara Liga Champions, dan juara Piala Eropa 2020. Tak ada pemain lain yang bisa melakukan hal serupa dalam 5 tahun terakhir. Gelandang The Blues dan Azzurri ini masuk kandidat Ballon d'Or bersaing dengan Lionel Messi, yang untuk pertama kalinya membawa Argentina juara Piala Copa America. Nama lain yang masuk bursa adalah striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski, dan kiper Italia, Gianluigi Donnarumma. Di timnas Italia, pelatih Roberto Mancini memberikan prioritas satu tempat di lapangan tengah untuknya. Tempat yang tak tergantikan pemain lain. Demikian juga di Chelsea, Thomas Tuchel memberinya satu tempat di double pivot dalam formasi 3-4-2-1 musim lalu. Namun, Jorginho sendiri tak terlalu optimistis dirinya bisa terpilih sebagai peraih Ballon d'Or. Apalagi, katanya, kriteria yang dipakai untuk bisa jadi pemain terbaik, bukanlah sesuatu yang ia miliki. Kita hidup untuk bermimpi, dan Ballon d'Or tergantung pada kriteria apa yang mereka gunakan. Jika itu karena keterampilan teknis, saya bukan pemain terbaik di dunia. Tapi jika tergantung seberapa pemain mendapatkan gelar, tidak ada yang mendapatkan lebih banyak gelar tahun ini daripada saya, dan Emerson, rekannya di Chelsea, dan Italia, Red, kata Jorginho di Goal International. Ada dua trofi di depan pada tahun ini yang masih menunggu untuk diangkat oleh Jorginho. Pertama adalah Piala Dunia antar klub bersama Chelsea, dan UEFA Nations League bersama Italia. Jika bisa memborong semua trofi tersebut, maka Jorginho sangat pantas didorong jadi peraih Ballon d'Or. Pemain kelahiran Brasil bernama lengkap Jorge Luis Frelovilho ini memang menjadi salah satu motor Chelsea merebut Liga Champions, setelah di babak final mengalahkan Manchester City 1-0 di Dragao, Porto pada Mei silam. Di Euro 2020, Jorginho pun bersinar semakin terang. Ia menjadi salah satu pemain yang selalu diandalkan Roberto Mancini. Pemain berusia 29 tahun ini menjadi pemain dengan jumlah menit terbanyak kedua di Euro 2020, dan menjadi pemain non-kiper dengan menit terbanyak pertama di ajang 4 tahunan tersebut. Bagaimana vitalnya peran sang gelandang terlihat di antaranya dari 25 intercept yang dilakukan selama Euro 2020. Itu menjadi jumlah intercept terbanyak sepanjang gelaran Euro, mengalahkan legenda sepak bola Prancis, Marcel Desailly di Euro 1996. Jorginho juga paling unggul dalam penguasaan bola kembali 46 kali terbanyak dari seorang gelandang. Dalam menguasai permainan, dia menjadi pemain yang sering mengoper bola di sektor gelandang, dan pemain dengan cakupan area terluas 86,6 km. Di mata mantan legenda Barcelona, Hristo Stoichkov, bagaimanapun kans Jorginho lebih kecil selama masih ada Messi. Sekarang masuk dalam deretan elite pemain ke-10 yang berhasil meraih trofi Liga Champions, dan Euro dalam tahun yang sama. Dia menjadi pemain Chelsea ketiga yang mencapainya setelah Fernando Torres dan Juan Mata ketika The Blues menjadi kampiun Liga Champions.